Mbak Dani atau Avenuers pernah dengar ya gitu, data is new oil. Masalah yang ada itu adalah suatu organisasi itu belum siap dalam pengelolaan datanya. Organisasi yang lebih besar, kuncinya ada di stakeholders-nya. Lebih mudah mengajarkan orang bisnis belajar data analis atau data scientist daripada orang IT belajar bisnis. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya Avenuers. Dan tak lupa semoga hari-hari Avenuers selalu good day seperti salam kita tadi. Nah Avenuers, senang sekali saya Dani kembali menemani Avenuers untuk sharing-sharing terkait Project Management. Seperti episode-episode di projection sebelumnya, kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat insightful untuk berbagi bersama Avenuers. Nah, Avenuers, kali ini kita didampingi oleh Mas Muhammad Gozi Ulhaq. Beliau berpengalaman sebagai Digital Product Manager di suatu perbankan. Dalam pengalaman beliau selama 4 tahun di perbankan tersebut, beliau banyak berkecimpung di dunia data dan juga machine learning. Dan juga sekarang beliau berkesempatan membangun big data di sebuah institusi pemerintahan. Langsung saja Avenuers kita sapa Mas Muhammad Gozi Ulhaq. Halo, selamat pagi Mas Gozi. Halo Avenuers, selamat pagi. Nah, Mas Gozi berbicara tentang pengalaman Mas Gozi di dunia perbankan terkait data, kemudian machine learning, dan juga sekarang tengah membangun big data di suatu institusi pemerintahan. Nah, agar frekuensi kita dan juga Avenuers sama nih, Mas Gozi, boleh dijelaskan dulu data yang dimaksud atau yang akan didiskusikan hari ini tuh data yang bagaimana, Mas Gozi? Oke, jadi mungkin Mbak Dani atau Avenuers pernah dengar ya gitu, data is new oil. Jadi data itu sesuatu yang berharga. Terus kemudian kita juga sering kali dengar mengenai teknologi big data, terus kemudian penggunaan AI, terus kemudian sering disebut bahwa kita harus bisa memanfaatkan data untuk bisa kita dapatkan insight-nya gitu, atau kemudian hal-hal yang baru kita temukan dari data tersebut. Intinya pemanfaatan data. Jadi ini terkait dengan data-data yang dimiliki dan bagaimana kita bisa memanfaatkan data-data tersebut. Seperti itu. Karena data itu berharga berarti harus disimpan dalam suatu database ya Mas Gozi ya. Kalau kita berbicara tentang database nih Mas Gozi, sebenarnya database project itu seperti apa dan apakah pemanfaatan data ini untuk menghasilkan suatu produk atau program atau justru data ini digunakan dalam mengelola project atau program tersebut Mas Gozi? Oke. Jadi data memang perlu disimpan ya gitu, dan pada umumnya setiap aplikasi sekarang pasti selalu ada yang melakukan penyimpanan data. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu gitu, data yang kita miliki itu jumlahnya tuh banyak banget gitu. Dan ketika kita mau melakukan analisa data itu tidak bisa hanya menggunakan metode-metode yang konvensional gitu, seperti Microsoft Excel, karena datanya semakin besar, semakin banyak gitu. Apalagi kalau misalkan untuk kebutuhan suatu organisasi pemerintahan ya, datanya ada jutaan gitu. Bahkan ada ratusan terabyte data yang kemudian bagaimana harus kita bisa lihat, harus kita bisa olah. Nah, ini makanya kemudian kenapa teknologi big data ada gitu. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Nah, ini tuh pemanfaatannya sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi utamanya itu adalah ini untuk membantu pengambilan keputusan atau decision making, atau kemudian untuk memberikan arahan baru gitu. Bagaimana sih sebenarnya bisnisnya itu harus bekerja gitu. Mungkin paling sering itu terkait dengan data marketing analytics ya. Kita misalkan kita melihat campaign atau iklan yang udah kita buat, kita bisa lihat berapa orang yang view, siapa yang nge-view gitu. Terus dari situ kita bisa menentukan gitu. Oh, kalau kontennya seperti ini ternyata yang melihat adalah orang-orang yang anak muda gitu. Oh, kalau kita melihat konten seperti ini, ternyata yang like dan komennya banyak gitu. Oh, ternyata kalau kita posting jam segini, banyak yang melihat gitu. Jadi dari data-data tersebut, gitu, kita kemudian bisa membantu kita untuk mengambil keputusan berikutnya. Oh, kalau begitu, ke depannya ketika saya harus memberikan buat konten, saya harus posting, itu di jam segini dengan konten seperti ini. Nah, itu salah satunya pemanfaatan data. Nah, data itu juga bisa dipakai di aplikasi. Misalkan Avenuers pernah belanja di e-commerce.
setiap kali Avenuers belanja gitu, nanti akan muncul tuh rekomendasi produk-produk yang akan dibeli. Nah, itu juga salah satu dari pemanfaatan data gitu, karena aplikasi e-commerce itu melihat profile dan yang ini dilakukan oleh Avenuers itu beli apa aja, terus nanti akan coba dicarikan data yang mirip gitu, sehingga nanti dilihat gitu. Jadi Avenuers nanti bisa lihat, oh kok sepertinya aplikasi ini tahu gitu kita sedang ngapain gitu. Nah, dan itu yang kadang bisa bikin kita, oh beli deh gitu. Iya, akhirnya. Betul. Nah, sesuai banget sama kita gitu ya. Nah, itu salah satu dari terkait dengan pemanfaatan data. Itu begitu, Mbak Nini. Dari penjelasan Mas Gozi tadi, diketahui bahwa data itu penting, kemudian dengan kita mengolah data itu bisa dimanfaatkan salah satunya untuk decision making, baik di bidang pemerintahan maupun sektor-sektor yang lain ya Mas Gozi ya. Nah, kalau data itu penting, berarti project yang terkait dengan data itu juga penting juga, atau bagaimana Mas? Betul. Nah, sekarang karena awareness terhadap pentingnya data itu udah mulai besar ya gitu, kemudian banyak orang atau banyak perusahaan yang merasa bahwa kita selama ini tidur di tumpukan data gitu kan, kita harus bagaimana cara bisa ekstrak knowledge yang dari data-data tersebut. Makanya kemudian penting sekali bagaimana caranya kita bisa mengelola data, mengolahnya, dan kemudian untuk menghasilkan decision making. Karena kalau misalkan kita melakukan salah terhadap pengelolaan, maka apa yang disarankan gitu, tentu saja juga nanti informasi yang diberikan bisa jadi salah gitu. Jadi penting sekali ini untuk menghandle prosesnya dari awal sampai akhir, seperti itu. Pengelolaan data penting untuk menghasilkan informasi yang benar sesuai dengan data yang dihasilkan atau yang diolah ya Mas Gozi ya. Betul. Nah, kemudian ada nggak sih Mas masalah apa yang muncul atau masalah apa yang timbul dalam pengelolaan suatu data Mas Gozi? Oke, nah seringkali, paling sering masalah yang ada itu adalah suatu organisasi itu belum siap dalam pengelolaan datanya. Jadi kalau misalkan biasanya startup tuh enak ya, karena mereka tuh perusahaan baru gitu, mereka masih bisa membuat proyek datanya dari awal gitu, dari nol gitu, menentukan data apa yang perlu, data apa yang berharga, apa aja yang harus dicatat gitu, apa yang harus direkam, itu tuh mudah. Tapi kalau misalkan kita bicara sebuah perusahaan yang berjalan sudah lama, terus kemudian kita bicara tentang institusi pemerintahan, itu kan datanya banyak sekali, bertahun-tahun, tapi mungkin pengelolaannya kurang baik. Gitu. Jadi bisa jadi ketika orang-orang, terutama stakeholders ya, bos-bos itu ngerasa bahwa, kita udah ada big data, nih kita udah ada machine learning, udah ada AI, gitu. Coba kamu bikin gitu. Pertanyaannya, datanya ada apa enggak gitu. Terus kemudian yang kedua, datanya rapi apa enggak. Dan ketiga, datanya bisa dipakai apa enggak gitu. Jadi 3 hal itu krusial banget gitu untuk kita bisa menentukan apakah pemanfaatan dari sebuah data itu melalui sebuah project bisa terdeliver apa enggak. Seperti itu. Oke, berarti treatmentnya pun juga harus khusus ya Mas Gozi untuk menjaga data dan juga pengelolaannya tadi. Betul. Nah, Mas Gozi, terkait dunia project management nih, Mas Gozi, kita mengenal ada yang namanya IT project. Nah, pasti sebagai digital product manager, Mas Gozi juga tentu sudah tidak asing dengan istilah IT project nih, Mas Gozi. Sebenarnya apa sih penerapan atau treatmentnya ini di IT project dengan project yang berbasis data itu sama atau berbeda, Mas Gozi? Oke, jadi sebenarnya project terkait data itu mirip-mirip dengan proses sebuah IT project ya, karena bisa dibilang itu sebenarnya subsetnya gitu. Tadi seperti yang saya bilang bahwa pada dasarnya setiap aplikasi, setiap web itu mereka melakukan penyimpanan data. Cuman project data fokus spesifik di pengelolaan datanya dan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari datanya gitu. Nah, role-nya pun berbeda gitu. Kalau misalkan IT kita tahu ada misalkan front-end developer, terus kemudian ada back-end, terus kemudian ada misalkan web developer gitu kan. Nah, ini kalau di misalkan project data, kita ada istilahnya data engineer, jadi orang yang menyiapkan data dan kemudian membuat pipeline data, terus kemudian data analis gitu. Jadi orang yang kemudian bagaimana caranya data yang sudah ada itu bisa ditampilkan dan disampaikan kepada stakeholders bisnis. Dan kemudian ada misalkan data scientist gitu, orang yang kemudian mencari, ngubek-ngubek data, ngelihat dari berbagai macam dimensi gitu untuk memberikan suatu insight atau temuan baru dari data-data yang dimiliki.
gitu. Dan pada dasarnya karena juga melibatkan coding juga gitu, jadi sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, saya tertarik dengan data scientist nih Mas Gosi, yang tadi Mas Gosi sebutkan dialah yang bertugas untuk mengulik-ngulik data yang dimiliki. Nah, Indonesia tentunya kan mempunyai banyak sekali database ya Mas Gosi ya. Nah, ada nggak sih Mas Gosi tantangan dalam menginisiate suatu project dari data yang dimiliki oleh Indonesia Mas Gosi? Oke. Jadi dulu itu saya pernah melakukan kesalahan dalam melakukan approach ya gitu. Jadi modelnya adalah saya punya data banyak gitu, data banyak sekali. Terus bagaimana caranya saya merekrut kasih ke data scientist gitu. Terus kemudian coba data scientistnya cari sesuatu gitu. Coba kamu bisa menemukan apa dari tumpukan data ini gitu. Ternyata salah gitu. Jadi approach itu waktu itu cukup kurang pas ya, karena satu kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita cari gitu. Terus kemudian yang kedua, data yang kita miliki tidak disiapkan untuk sebagai sesuatu yang sebuah dianalisa gitu. Nah, kemudian approach-nya saya rubah gitu. Approach yang saya rubah adalah kita tahu apa yang pengen kita cari dari sebuah data gitu. Kalau misalkan datanya ada, kita ambil datanya gitu. Tapi kalau misalkan datanya nggak ada, bagaimana caranya supaya data itu ada? Gitu. Misalkan dulu pernah untuk define ketika di mobile aplikasi gitu, menu mana yang paling sering dibuka dan menu mana yang paling jarang dibuka gitu. Kalau misalkan dicari datanya ada apa nggak? Nggak ada gitu. Makanya kemudian waktu itu kita minta developer, gitu, application developernya buat kasih tracking untuk setiap menu. Kalau diklik dia akan nyatet tuh gitu. Nah, approach itu lebih pas gitu karena kita bisa menjawab langsung sesuatu yang kita butuhkan. Kalau misalkan approach-nya dari awal adalah, oh kita punya data gitu, coba kamu cari sesuatu. Nah, itu approach-nya akan lebih sulit seperti itu. Terima kasih Mas Gosi atas penjelasan menariknya. Semoga rekan-rekan Avenuers bisa mengambil pelajaran dari yang tadi sudah Mas Gosi sampaikan. Kemudian Mas Gosi, menurut Mas Gosi nih, bagaimana potensi keberhasilan proyek berbasis data yang ada di Indonesia, Mas Gosi? Oke, potensinya ini sangat tergantung ya, tergantung dari seberapa mature dari organisasinya gitu. Jadi ada organisasi yang memang kebutuhannya tidak banyak gitu, datanya juga mereka tidak memiliki lebih banyak, mereka potensi untuk berhasil lebih besar gitu. Sedangkan organisasi yang lebih besar gitu, kuncinya ada di stakeholders-nya gitu. Jadi mereka sudah harus aware dulu gitu, apa yang mereka cari gitu, sehingga nanti kita bisa tahu nih gitu, apakah datanya tersedia apa enggak, apakah datanya rapi apa enggak, kalau belum rapi gimana cara ngerapikannya. Terus decide kan harus invest di infrastruktur datanya gitu, teknologi apa yang harus dibeli gitu. Kita mau pakai cloud atau kemudian disimpan di server sendiri. Terus kita mau pakai tools business intelligence apa, dan kemudian kita harus rekrut data scientist, data engineer, data analis ini berapa gitu, dan bagaimana kriterianya gitu. Karena seringkali kesalahannya adalah banyak yang karena banyak bootcamp nih, banyak munculan gitu ya data scientist gitu. Kita banyak rekrut data scientist, tapi karena infrastruktur belum jadi gitu, nggak hasilkan apa-apa gitu. Jadi memang idealnya justru kalau misalkan memang baru memulai gitu, kita melihat dari rekrut lebih banyak data engineer-nya, atau kemudian kita membuat satu project kecil dulu sebagai contohan ya gitu. Ketika itu sukses dan berhasil, baru kita scale up gitu. Tapi kalau dari awal sudah mau besar, itu akan lebih sulit untuk dilaksanakan gitu, Mbak. Dan zaman sekarang juga banyak ya Mas Gosi, misalnya seseorang atau teman-teman yang bukan dari background IT, bukan dari background komputer, tapi sekarang karena masifnya data scientist, jadi banyak sekali yang tertarik pindah haluan nih ke data scientist ya Mas Gosi ya. Tadi juga Mas Gosi sudah menyebutkan banyak sekali bootcamp nih terkait data scientist maupun data-data engineer yang lain. Nah, tadi juga kita sudah berbicara mengenai tantangan, kemudian bagaimana potensi keberhasilannya di Indonesia untuk kedepannya. Nah, kalau kita berbicara soal bootcamp tadi, Mas Gosi, yang banyak menawarkan latihan atau kursus terkait data science, nah, apakah tantangan dan potensi tadi bisa terjawab dengan adanya bootcamp tersebut, Mas Gosi? Oke, jadi sebenarnya sedikit no offense ya, gitu. Ini pandangan pribadi saya, gitu. Jadi, saya pernah belajar dari bootcamp juga. Jadi pernah coba melihat berbagai macam bootcamp yang ada di Indonesia itu apa aja. Terus kemudian bagaimana prakteknya di benar-benar di tempat kerja itu seperti apa.
Nah, saya ngelihat bahwa sebenarnya bagus kalau justru yang datang yang menjadi seorang data scientist atau data analis itu adalah bukan orang-orang IT. Kenapa tuh Mas Gozi? Karena data itu penting kita memahami konteksnya. Gitu. Jadi orang-orang yang dari biasanya mereka bisnis, dari sisi bisnis ya gitu. Non IT lah kita sebutannya. Mereka kan sudah paham proses bisnisnya apa yang berjalan gitu. Nah, dengan belajar data scientist itu bisa mengupgrade karirnya gitu. Tetapi untuk orang-orang IT gitu yang fokusnya di coding gitu, ketika mereka jadi data scientist gitu, ketika dihadapkan pada sebuah data gitu kan, mereka kan dibutuhkan untuk memecahkan problem bisnis gitu. Nah, kalau tidak memahami proses bisnisnya, itu sangat sulit sekali. Menurut sudut pandang saya, lebih mudah mengajarkan orang bisnis belajar data analis atau data scientist daripada orang IT belajar bisnis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya kalau yang bootcamp data scientist itu agak oversupply ya. Gitu, saya ngerasa seperti itu. Karena yang dibutuhkan itu sebenarnya data engineer. Itu jadi orang yang bisa menyiapkan datanya dulu ini sebelum diolah gitu. Karena kalau misalkan dari lagi gitu, kamu udah ngerti caranya ngolah data, tapi kalau datanya nggak bisa diolah gimana? Apa yang diolah? Apa yang diolah, gitu. Dan banyak organisasi atau perusahaan tuh yang nggak ngerti gimana cara mempersiapkan datanya, gitu. Jadi menurut saya justru perlu lebih banyak fokus di data engineer-nya dulu daripada data scientist-nya. Gitu. Nanti setelah data engineer-nya apakah bisa upgrade ke data analis atau data scientist? Bisa, gitu. Dia akan lebih mudah. Tapi kalau dia udah belajar data scientist dulu, terus kamu mau ke data engineer, itu akan menjadi dua hal yang berbeda, gitu. Seperti itu. Baik, tapi dari kesimpulannya bisa kita bilang bahwa keberadaan bootcamp itu sebenarnya bisa membantu atau menjawab dari tantangan dan potensi tadi ya Mas Gozi ya, karena semakin banyak meskipun berbeda background nih, tapi akan lebih mudah dalam menerjemahkan data tadi ya Mas Gozi agar tidak salah pengertian atau salah penerjemahan ya Mas Gozi ya. Iya, betul banget. Terutama jadi terkait awareness terhadap bagaimana cara mengolah data gitu, orang-orang menjadi lebih aware gitu. Jadi sebenarnya ya nggak ada salahnya juga gitu. Tapi pendapat saya tadi pribadi seperti itu. Betul. Terima kasih Mas Gozi. Mungkin rekan-rekan juga bisa terinspirasi nih dari yang disampaikan Mas Gozi pada diskusi di podcast kita kali ini. Mas Gozi, sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin Mas Gozi ingin menyampaikan closing remark dulu untuk rekan-rekan Avenuers, kami persilakan. Oke, jadi Avenuers gitu, kalau misalkan Avenuers nih mau tertarik untuk kemudian terjun lebih dalam terkait dengan data gitu, saya rekomen banget teman-teman jangan langsung terjun ke codingnya gitu, tapi pahami konteks bisnisnya, terus kemudian yang kedua dasar-dasar ilmu statistiknya gitu, karena pada dasarnya pengolahan data itu statistik gitu, cuman sekarang kelihatannya keren aja Python pakai dan sebagainya gitu. Terus kalau teman-teman agak sisi tech-nya agak cenderung lebih kuat ya gitu, saya rekomendasinya jadi data engineer atau jadi data scientist. Tapi kalau teman-teman pada dasarnya adalah lebih suka ke bisnisnya, jadi data analis gitu. Terima kasih Mas Gozi atas tips dan triknya juga insight-nya kepada rekan-rekan Avenuers. Nah, rekan-rekan Avenuers, intinya jangan takut untuk mencoba, pahami apa yang ingin teman-teman lakukan dan terus berusaha untuk mewujudkannya ya Mas Gozi. Terima kasih banyak, semoga rekan-rekan Avenuers bisa mengambil insight dari diskusi kita di hari ini Mas Gozi. Nah, Avenuers, jika kalian ingin belajar terkait project management, Avenuers bisa subscribe channel YouTube kita dan juga bisa mengunjungi website kami di avenue.co.id. Di sana banyak sekali bahan-bahan untuk belajar Avenuers dan juga untuk sharing-sharing bersama rekan-rekan Avenuers. Mas Gozi, sekali lagi terima kasih banyak atas insight-insight yang diberikan kepada rekan-rekan Avenuers pada episode kali ini. Avenuers, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.